Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi dan dicintai Tuhan. Senang rasanya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk beribadah dan memuji muliakan nama Tuhan. Dan sudah seminggu kita lalui, seminggu yang begitu padat dan pasti banyak kejadian-kejadian dan situasi yang telah kita alami baik suka maupun duka. Namun kita percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita, selalu menyertai kehidupan kita. Bahkan kasih setia Tuhan ini senantiasa membuat kita terheran-heran dan juga kagum hormat akan Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam ibadah kita dengan menyanyikan sebuah lagu, Ku Kagum Hormat Akan Engkau. Mari kita katakan, oh sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada, itulah Tuhan kita. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal kembali. Katakan, kau sungguh indah tiada taranya. Tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Sama-sama kita katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Seundang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan refnya satu kali lagi. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari kita tundukkan kepala, kita sehati berdoa bersama-sama.
Oleh kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan, di minggu pagi ini kami dapat kembali bersyukur, memuji nama-Mu, karena Engkau Allah yang selalu setia dan peduli bagi setiap kami, sehingga pagi hari ini lagi kami dapat mempersiapkan segenap keberadaan kami untuk memuji menyembah-Mu. Dan kami memohon ya Tuhan, biarlah Engkau mengurapi semua kami umat-Mu di saat kami akan memuji menyembah-Mu, bahkan sebentar akan mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Biarlah semua kami terarah kepada Tuhan, dan kami memulai seluruh persekutuan ibadah ini. Jadilah di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati, menyertai seluruh pelayanan saat ini. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Ya, sekali lagi saya ingin mengetes semangat jemaat-jemaat semua. Shalom, selamat pagi. Oke, luar biasa sekali semangatnya. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi. Amin. Ya, karyanya tidak pernah berkesudahan, dan dialah batu penjuru dan kota benteng kita. Seperti yang dikatakan Daud pada Mazmur 46, Allah lah kota benteng kita, dialah raja di atas segala raja yang berkuasa. Kita percaya dan mengimani bahwa Yesuslah kekuatan dan mazmur kita. Mari bersama-sama dengan bertepuk tangan, kita naikkan pujian, hatiku percaya, dan dilanjutkan dengan pujian betapa hebat. Kita katakan, Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita ulang lagi lagu ini, kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Kita sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Akan nyanyikan lagu betapa hebat. Tak katakan, bertahta, berkuasa di bumi di sorga, bertahta dalam kemuliaan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya
kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kita nyanyikan lagi dari awal lagu ini. Kita nyanyikan dengan penuh semangat dan tepuk tangan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sebagai jemaat-jemaat dan anak-anak Tuhan, kita sering digambarkan sebagai domba-domba. Nah, domba-domba sekawanan domba itulah kita yang selalu dipimpin oleh seorang gembala, yaitu Yesus Kristus. Nah, apa yang terjadi ketika seekor domba menjauhkan diri dari kawanannya dan juga dari gembalanya? Nah, kita akan mendengarkan penguraian firman Tuhan oleh penginjil Netinofatios. Namun sebelum itu, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan, "Ku ingin mengenalmu Tuhan." Katakan, bila aku buka mataku, lihat wajah, itulah ingin mengenalmu. Aku buka mataku, melihat wajahmu, terkagum melihat hidupku dan karya tanganmu, tersanjung dengan semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kita nyanyikan lagi lagu ini dari awal. Kita katakan, bila aku buka mata. Aku buka mataku, melihat wajahmu, ku terkagum bila melihat hidupku dan karya tanganmu, tersanjung dengan semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk
dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Pada hambanya penginjil Neti Novatius dipersilakan. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk masuk di dalam doa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada ibadah kali ini kami juga boleh belajar suatu kebenaran firman-Mu, dan biarlah Engkau menolong kami dalam segala kelemahan keterbatasan kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus membuka hati dan pikiran kami untuk bisa memperoleh pengertian akan kebenaran firman-Mu ini. Mohon Engkau pimpin kami, supaya kami sungguh-sungguh boleh kembali diingatkan, boleh kembali dikuatkan di dalam menjadi anak-anak-Mu. Kami serahkan akan pemberitaan firman ini hanya kepadamu, biarlah Engkau sendiri yang campur tangan dan Engkau sendiri yang menyatakan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk membuka dari Ibrani pasal 10 ayat 25. Ibrani pasal 10 ayat 25, kita akan membacanya bersama-sama. Firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah pembacaan kita. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca dan merenungkan serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, saya pernah mengadakan perjalanan wisata bersama dengan jemaat-jemaat di gereja kita, saudara. Nah, di dalam beberapa tempat yang kami kunjungi, itu terdapat tempat-tempat ibadah yang telah dijadikan museum atau juga jadi tempat untuk kunjungan para wisatawan. Saudara, gedung terlihat terawat dengan baik, tapi tidak lagi difungsikan. Tidak ada jemaat yang dengan setia berbakti di gedung tersebut, saudara. Saudara, akankah gereja kita juga mengalami hal yang sama? Apabila di masa pandemi seperti saat ini, di mana gereja-gereja pada kosong, jemaat harus beribadah di rumah mereka masing-masing. Kita harus menjaga jarak dan tetap tinggal di rumah. Saudara, gereja tidak beraktivitas sebagaimana biasanya. Dan jikalau saudara berkunjung kepada gereja-gereja jadi sepi, gedung gereja jadi sepi, saudara. Sementara dengan ayat yang kita baca tadi, di situ dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Saudara, satu sisi Tuhan menghendaki kita selalu memiliki suatu komunitas. Kita selalu bertemu dengan anggota jemaat yang lain di dalam sebuah peribadatan. Namun realitanya karena pandemi akhirnya kita dibatasi dan kita tidak bisa berkumpul di ruang ibadah atau di sebuah tempat peribadatan. Nah, saudara, masihkah Ibrani 10 ayat 25 ini masih relevan dengan zaman kita yang seperti ini, saudara? Saudara, saya mengajak kita untuk melihat lebih jauh lagi, apa sih sebenarnya makna ibadah bagi kita? Saudara, ibadah ialah kita mempersembahkan seluruh kehidupan sebagai pengabdian kita kepada Tuhan.
Jadi kalau kita membaca di dalam Roma 12 ayat 1, di situ dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi bicara soal ibadah itu berarti kita berbicara soal mempersembahkan diri. Saudara, kita mempersembahkan diri kepada Tuhan. Jikalau di dalam perjanjian lama itu dikatakan, kalau kita melihat dari Ibrani 10 ayat 1 sampai 18, membicarakan tentang mempersembahkan, yaitu persembahan yang sempurna. Jikalau di dalam perjanjian lama orang-orang memberikan persembahan berupa korban sembelihan yang disembelih, entah itu lembu jantan, entah itu domba jantan, untuk menghapuskan dosa. Kemudian di dalam Ibrani pasal 10 ayat 4 itu dijelaskan bahwa itu semuanya diberikan kepada Allah. Tetapi di dalam ayat 5 sampai 21 itu membicarakan tentang Yesus Kristus yang menjadi korban sembelihan itu. Dia menjadi korban sekali untuk selamanya. Jadi kalau di dalam perjanjian lama kita harus membawa korban setiap tahun, tetapi kali ini Tuhan Yesus sendiri yang menjadi korban, dan itu satu kali untuk selamanya, dan kita tidak perlu lagi membawa korban. Soalnya di dalam ayat yang ke-20 itu dikatakan dengan jelas, karena Yesus telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Di ayat 22 mengatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Nah saudara, di dalam kita melihat bagian ini, itu menandakan bahwa kita semua sudah dikhususkan, kita semua sudah dikuduskan, kita semua sudah disucikan, dibersihkan, diselamatkan oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. Bukan lagi persembahan-persembahan yang kita bawa, yaitu lembu ataupun domba dan yang lainnya. Tetapi kita membawa akan nama Kristus sebagai korban sembelihan untuk menebus kita, dan kita menjadi anak-anak Allah. Saudara, kita yang sudah ditebus ini, kitalah ini yang disebut gereja. Sudah ada sebuah lagu dalam Kidung Jemaat di dalam halaman 257 itu ada syair lagu dengan tema lagu Aku Gereja Kau Pun Gereja. Syairnya berbunyi demikian, aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Saudara, lagu ini didasarkan dari 1 Petrus 2 ayat 5. Kita bisa melihat sama-sama di dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Saudara, di dalam 1 Petrus 2 ayat 5 ini berbunyi demikian, saudara. Saya akan membacakan bagi saudara sekalian. 1 Petrus ayat 5, pasal 2 ayat 5. Di sana mengatakan demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara, di sini lagu ini menceritakan tentang
akan kita sebagai gereja. Memang secara personal kita boleh disebut gereja, tetapi di dalam Ibrani 10 ayat 25 itu menyebutkan tentang kita. Jadi ada kata jamak di situ. Kita berarti suatu komunitas, gereja-gereja itu berkumpul di dalamnya. Nah, saudara, gereja-gereja yang berkumpul di dalamnya itulah yang disebut suatu komunitas, dan itu bisa berkumpul di dalam sebuah gedung. Oleh sebab itu orang-orang Kristen membangun sebuah gedung gereja, itu tempat mereka berkumpul untuk bersama-sama berbakti kepada Allah. Saudara, itulah yang dimaksud di sini ibadah, yaitu orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Orang-orang yang disebut gereja ini berkumpul bersama-sama di sebuah tempat di mana mereka bersama-sama bersehati melakukan suatu ibadah atau membaktikan diri kepada Tuhan. Saudara, kenapa kita harus melakukan hal ini, saudara? Ketika Tuhan Allah menciptakan dunia ini, saudara, di dalam dunia ini Dia menciptakannya selama 6 hari, dan hari yang ke-7 Dia khususkan buat anak-anak ciptaannya itu memiliki akan suatu waktu untuk dikhususkan bagi Allah. Dan itu berlaku pada saat dunia ini diciptakan, dan itu terus berlaku hingga terus turun-temurun. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan ini melakukannya, berkumpul bersama-sama dan berbakti kepada Tuhan kita. Nah, saudara, jadi gereja itu bukanlah bukanlah gedung, tetapi gereja itu adalah orang-orang yang sudah ditebus, yang mempersembahkan hidupnya, dan kita sama-sama bersatu hati berbakti kepada Allah kita. Oleh sebab itu, di sini Ibrani 10 ayat 25 itu berbicara tentang orang-orang yang sudah ditebus. Dan mereka harus memiliki suatu kesempatan untuk bisa bertemu satu dengan yang lain, berkumpul bersama-sama, dan mengadakan acara kebaktian untuk memuliakan Allah, untuk mewujudkan tanda cinta kasih, ketaatan penuh kepada Allah, dan untuk menyatakan akan kerinduan untuk menyerahkan, mempersembahkan hidup mereka bagi kemuliaan Allah. Saudara, namun ada jemaat-jemaat yang tidak mengerti akan hal ini. Jemaat berpikir gereja itu adalah gedung. Ketika gereja dihancurkan, mereka sangat sedih bahwa gereja udah hancur. Mereka berpencar, saudara. Saudara, itu yang terjadi pada saat zaman Ibrani ini. Saudara, ketika itu penganiayaan begitu dahsyat, sehingga anak-anak Tuhan itu, pengikut-pengikut Kristus itu mengalami penganiayaan, bahkan mereka dibunuh, saudara. Di dalam situasi seperti itu, mereka punya rasa takut, mereka gentar, mereka melarikan diri, sehingga anak-anak Tuhan terpencar kemana-mana, saudara. Namun di sini sang penulis Ibrani ini mengatakan bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Saudara, apa fungsi kita beribadah selain itu Tuhan yang menghendakinya, saudara? Tetapi dengan kita bertemu, berkumpul bersama-sama, bersehati, berbakti kepada Allah, menunjukkan akan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada sesama kita. Bukankah itu terkandung di dalam hukum Tuhan? Saudara, ketika kita menyatakan pertemuan kita bersama-sama berkumpul, bersama-sama beribadah, itu menandakan kesehatian kita dan iman kita kepada Tuhan, keyakinan kita kepada Tuhan. Dan itu kita nyatakan kepada semua orang, saudara. Saudara, bukti itu penting.
dan Tuhan melihat hati kita. Dan ketika kita beribadah bersama-sama, di ayat yang ke-24 di situ dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi di dalam kita bertemu, di dalam kita berkumpul bersama-sama umat Tuhan itu, seharusnya lah di sana kita boleh saling berbagi, saling memperhatikan, saling mendukung, saling membangun, dan saling mendorong di dalam kasih. Dan kita bersama-sama bergandengan tangan melakukan suatu pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah, bukan? Saudara, itulah fungsi daripada komunitas kita di mana kita berkumpul bersama-sama dan beribadah. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, bukankah murid-murid Tuhan Yesus, mereka semua berkumpul di sebuah rumah, dan mereka lakukan apa, saudara? Mereka menyanyi memuji Tuhan. Mereka berdoa bersama-sama hingga Roh Kudus turun ke atas mereka. Saudara, itu dilakukan, pertemuan-pertemuan ibadah itu selalu mereka lakukan. Sehingga di dalam masa penganiayaan, kesusahan, bagi orang-orang percaya mereka boleh memperoleh kekuatan. Karena apa? Ada orang bersama-sama dengan mereka. Dan juga tentu ada Tuhan bersama dengan mereka. Saudara, ketika hati dan hidup kita persembahkan kepada Allah, bukan berarti kita harus menjadi pendeta, bukan berarti kita harus menjadi rohaniwan, atau penginjil, atau pemberita Injil kemana-mana, pekerja misi dan lain sebagainya, bukan berarti seperti itu. Kita mempersembahkan hati kita kepada Allah. Itu berarti seluruh hidup kita tertuju dan melekat kepada Allah. Bukan lagi tertuju untuk keegoisan diri kita. Dan itulah yang dikatakan di dalam Roma 12, bukan? Segenap hidup kita persembahkan bagi Allah. Itulah ibadah yang sejati. Saudara, di dalam kita beribadah seharusnya orang-orang yang mau mempersembahkan hidupnya, entah itu dia pegawai negeri, entah itu dia pemimpin perusahaan, entah itu dia seorang guru, mereka mempersembahkan itu untuk kemuliaan Allah. Itulah ibadah, saudara. Saudara, ketika kita beribadah bersama-sama, berkumpul, berbakti kepada Allah, disitulah kita boleh semakin dikuatkan. Kita boleh memperoleh suatu komunitas dan kita tidak sendirian, bukan? Saudara, kalau kita melihat kehidupan Elia, ketika dia merasa dan mengarahkan akan hidupnya kepada dirinya sendiri, bukankah dia mengalami stres yang luar biasa? Dia melarikan diri ketika dia mendengar ancaman daripada istri Ahab. Saudara, ketika dia melarikan diri, dia merasa sendiri, bukan? Dia merasa tidak ada orang-orang bersama dia, dia menjadi lemah. Nah, justru itu, tapi ternyata ada orang yang seiman dengan dia. Ada orang-orang percaya yang masih ada dan masih hidup. Tetapi dia selalu melihat ke arah dirinya. Bagaimana dia bisa punya ibadah yang sejati kalau dia menempatkan akan dirinya menjadi pusat kehidupannya, saudara. Nah, oleh sebab itu marilah kita mulai belajar bersama-sama mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan di dalam segala kegiatan kita. Baik dari awal kita bangun tidur sampai kita istirahat malam, kita melakukannya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saudara dan saya yang disebut gereja, kita ini adalah orang-orang tebusan yang harus saling mendukung, saling menguatkan, saling mengingatkan, saling membangun di dalam kehidupan kita. Karena masa hidup kita terbatas. Gunakan masa hidup kita untuk bisa sungguh-sungguh mempersembahkan dan mewujud nyatakan ibadah kita melalui kehidupan sehari-hari kita. Saudara, konsep ibadah kebanyakan orang melihat, oh kalau orang pergi berbakti pada hari Minggu, itulah ibadah.
yaitu salah satu bentuk ibadah, saudara. Setelah kita melakukan segala kegiatan kita selama 6 hari, 1 hari kita khususkan bagi Allah. Dengan cara apa? Kita datang mewujud nyatakan cinta kasih dan ketaatan penuh kita kepada Allah dengan datang ke rumah ibadah, dan kita berkumpul bersama-sama untuk mewujudkan ibadah kita. Namun saat ini itu tidak bisa, bukan? Tetapi bentuk ibadah itu luas sekali, saudara. Saudara dan saya sudah ditebus, saudara punya keluarga, saya punya keluarga. Di dalam keluarga kita itu adalah sebuah komunitas gereja, bukan? Ketika kita tidak bisa beribadah di sebuah gedung, tapi kita bisa beribadah di rumah, bukan? Dan di rumah itu terdiri dari keluarga kita. Disitulah kita bersama-sama melakukan perwujudan ibadah kita, dengan kata lain berbakti kepada Tuhan dengan dipimpin oleh hamba Tuhan melalui siaran atau melalui akan pelayanan aplikasi online. Sungguh luar biasa dan sungguh baik Tuhan itu. Tuhan sudah mengetahui segala sesuatunya, sehingga Dia mempersiapkan semuanya bagi kita, saudara. Saudara, anak-anaknya tetap dapat berkumpul meskipun tidak bertemu secara fisik, tetapi kita melakukan akan kebaktian bersama-sama dengan jemaat Tuhan di waktu yang sama, meskipun di tempat yang berbeda. Kita dituntun oleh rohaniwan melalui akan media-media aplikasi online yang diselenggarakan. Bukankah Tuhan luar biasa? Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dia tidak pernah meninggalkan umat tebusannya. Dan Dia mempersatukan itu melalui kecanggihan-kecanggihan alat-alat elektronik. Saudara, di sini ketika kita beribadah, itu suatu komunitas dalam keluarga. Ketika kita melakukannya, itu suatu pertemuan antara seorang ayah bersama dengan istrinya, bersama dengan anak-anak, bersama dengan kakek atau neneknya, berkumpul bersama-sama. Itu menjadi kuat, saudara. Ketika setelah ibadah kita curhat cerita, kita boleh saling mendoakan satu dengan yang lain. Bukankah itu suatu komunitas? Dan kita melakukan akan suatu persekutuan, melakukan ibadah bersama-sama, berbakti bersama-sama, bukan? Dan jikalau kita mau melihat cakupan yang lebih luas lagi, bukan hanya keluarga, tetapi keluarga-keluarga yang lain, itulah yang dikumpulkan dalam suatu gedung gereja. Saudara, saat ini jemaat kami banyak yang mengatakan sudah rindu untuk datang ke gedung gereja untuk beribadah bersama-sama, melakukan kebaktian bersama-sama, saudara. Dan itu saya yakin semua juga merasakan kerinduan itu. Karena pertemuan dengan orang-orang di luar kita, komunitas kita, dalam keluarga, teman-teman seiman kita, itu sungguh memberikan kekuatan, membawa semangat buat kita untuk datang bersama-sama berbakti kepada Tuhan. Di sanalah kita boleh melihat keadaan, kondisi akan saudara seiman kita, di mana kita juga boleh memiliki suatu kesempatan untuk bisa membantu mereka yang kekurangan, di mana kita juga boleh membantu ketika mereka jatuh atau jauh dari iman mereka. Disitulah kita bisa mengenal satu dengan yang lain dan saling menguatkan. Itulah yang diinginkan Tuhan, bukan? Karena akan ada waktunya Tuhan akan datang kembali dan melihat gerejanya dan mengangkat gerejanya untuk bersama-sama dengan Dia. Sebelum waktu itu tiba, kesempatan buat kita untuk menjaga komunitas kita, untuk bersama-sama meskipun kita tidak bertemu secara tatap muka, tapi saat ini Tuhan menyediakan segala macam alat melalui HP, video call, dan bahkan saat ini kita bisa membangun sebuah komunitas bertemu melalui Zoom, bukan? Sungguh luar biasa Tuhan. Dia menebus, tetapi Dia mengumpulkan anak-anaknya
dengan berbagai cara untuk bisa tetap bersama-sama memelihara suatu persekutuan yang indah bersama dengan Bapa di sorga. Itu sangat luar biasa. Oleh sebab itu saudara, entah itu kita tidak datang kepada menghadiri sebuah atau hadir di sebuah gedung gereja, kita harus beribadah di rumah. Saudara harus tetap menjaga hati. Jangan karena ibadah di rumah, rekan seiman tidak melihat, hamba Tuhan tidak melihat, ya santai ajalah sambil tiduran dengar ya akan khotbah dari mimbar, atau mungkin sambil makan menyaksikan pujian yang dinyanyikan oleh liturgi, atau mungkin nanti aja kalau ada kesempatan saya buka siarannya dan saya akan melihat, menonton. Saudara, ibadah bukan seperti itu. Tuhan menghendaki kita memiliki suatu kesempatan ibadah dengan kesungguhan hati, melakukan akan kegiatan ibadah itu di hadapan Tuhan. Karena apa saudara? Karena Tuhan mengatakan, Tuhan mengasihi orang-orang yang bersungguh-sungguh kepadanya, karena mata Tuhan menjelajah di seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Tuhan. Itu terdapat di dalam 2 Tawarik 16 ayat 9. Biarlah melalui akan bagian ini kita boleh lebih waspada, lebih menjaga komunitas kita dengan cara saling mendukung, saling menguatkan, dan saling membangun satu dengan yang lain. Sebelum saatnya kita akan kembali kepada Dia. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur pada hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami membutuhkan suatu komunitas di dalam kami beribadah ataupun berbakti kepada Engkau Tuhan. Tuhan tolong kami untuk terus bisa menjaga akan komunitas kami sebagai umat Tuhan. Dan kami boleh saling mendukung, saling membangun, saling menguatkan, saling membantu satu dengan yang lain. Karena itulah yang Engkau inginkan dari anak-anak-Mu. Dan biarlah Tuhan terus menuntun kami, agar kami tidak menjauhkan diri dari komunitas kami, tetapi kami boleh sungguh-sungguh menjaga kesatuan hati kami, untuk boleh terus membangun kasih-Mu di antara kami. Terima kasih Tuhan, berkati akan gereja-gereja-Mu. Engkau lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, dan bangunkan akan kehidupan rohani kami. Meskipun kami tidak dapat bersentuhan secara fisik, tetapi kami dari komunitas-komunitas keluarga boleh tetap saling membangun melalui akan peralatan-peralatan yang canggih saat ini. Berkati akan setiap kami, dan juga peliharakan iman kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati kita semua. Terima kasih atas firman yang telah dibawakan oleh penginjil Nova. Kiranya firman yang telah diberikan dapat menegur kita dan dapat memperbaiki kehidupan kita ke depannya. Tiba saatnya kita akan persembahan dapat diberikan lewat rekening bank yang tertera pada layar kaca Bapak Ibu sekalian, atau bisa dibawa ke pastor. Untuk memimpin kita dalam persembahan, kita akan menyanyikan lagu Tiada Berkesudahan, Kasih Setiamu Tuhan. Setiamu Tuhan, Kau baru rahmat-Mu bagiku. Hari
Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. hari berganti hari, Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Kita katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Ku amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita katakan Tuhan Yesus baik sambil bertepuk tangan. Tuhan Yesus Baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. sungguh amat baik Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita satu di dalam doa persembahan kita. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati persembahan ini. Engkau yang memakai setiap orang yang mengelola keuangan persembahan ini agar dapat berguna bagi pembangunan gereja ini dan juga pembangunan kerajaan-Mu di tempat ini, Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati tangan-tangan yang memberikan maupun yang tidak memberikan, Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri dan kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Tiba saatnya kita akan memasuki doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Jonas T. Madila. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari sehati sebeban kita terus membawa ke hadapan Tuhan semua hal yang menjadi harapan kita juga, perhatian kita khususnya di tengah pandemi ini, dan kita juga berdoa bagi seluruh kehidupan tiap jemaat. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Oleh kemurahan-Mu ya Bapa, kami memuji Engkau, sebab kasih setia-Mu yang dahsyat, sempurna, ajaib, tetap menaungi kami hingga pagi hari ini. Di tengah seluruh rangkaian ibadah, kami boleh jalani dan kami boleh mengalami akan kasih, kemurahan, bahkan kehendak Tuhan melalui firman yang telah kami dengarkan. Bapa, pagi ini kami bersama-sama sebeban tetap membawa ke hadapan Tuhan untuk kondisi bangsa dan negeri kami di tengah menghadapi pandemi COVID-19 yang semakin menunjukkan hal-hal yang sangat parah. Karena itu kami sebeban sehati memohon kepada Tuhan saat ini,
Bapa, anugerahkan bagi setiap mereka yang sakit dan terinfeksi, biarlah Engkau sembuhkan dan tolong Bapa. Berikanlah kekuatan untuk setiap saudara-saudara yang sedang dalam perawatan, sehingga setiap mereka dapat mengalami pemulihan. Kami imani bahwa Allah yang adalah Tuhan kami yang sempurna, ajaib dahsyat kuasa-Nya, akan mengendalikan untuk seluruh penyebaran penyakit ini. Kami mohon semuanya demi nama Yesus. Bapa, kami juga berdoa sepakat membawa ke hadapan Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami yang sungguh populasi rentan terinfeksi. Kiranya Tuhan melindungi para orang tua kami dan juga mereka yang menderita sakit penyakit kronis. Sediakanlah Bapa ke tiap mereka kebutuhan sehubungan dengan seluruh upaya yang dilakukan melalui pemerintah kami, bahkan setiap keluarga di mana mereka ada. Biarlah kebutuhan mereka dapat dilayani dengan setia, dan Tuhan akan menyertai menolong semua hal ini. Bapa, kami sebeban sepakat tetap membawa ke hadapan Tuhan, menyerahkan untuk pemerintah daerah dan pusat di dalam menghadapi pandemi saat ini. Biarlah Engkau menyertai pemimpin-pemimpin kami dalam mereka menyediakan kebutuhan negeri kami, sehingga mereka dapat sungguh menolong semua warga masyarakat yang sedang mengalami musibah ini. Kami tetap pertaruhkan, biarlah di semua usaha yang mereka sedang kerjakan menyediakan pemeriksaan, baik tempat-tempat yang sedang dilakukan untuk vaksinasi, demikian juga hal-hal lainnya akan tersedia dan semua masyarakat dapat dilayani di tengah pandemi ini. Kami yakin dan percaya Allah turut campur tangan, terus menolong semua kami umat Tuhan di negeri ini. Bapa, sepakat kami juga mau berdoa menyerahkan kehadapan Tuhan untuk seluruh keberadaan setiap jemaat yang ada di GKI Pospi Tanjung Bunga, secara umum GKI Makassar. Biarlah Allah tetap menyertai menuntun seluruh aktivitas kehidupan yang dijalani dalam tugas dan tanggung jawab, serta di tengah setiap pelayanan yang Tuhan karuniakan. Berikan kami komitmen, kesatuan hati, dan kesetiaan, hingga kami dapat terlibat di dalam seluruh tugas dan pelayanan. Apa yang terbaik Tuhan akan nyatakan di tengah kehidupan semua jemaat-Mu. Kami mendoakan juga Tuhan untuk semua anak-anak dari tiap jemaat kami yang sedang dalam pendidikan. Kami tetap mohon untuk seluruh kegiatan pendidikan, khususnya menghadapi semester baru di semua tingkat pendidikan mulai dari PAUD hingga yang kuliah. Allah menyertai setiap anak-anak kami di dalam mereka menjalani seluruh proses belajar, disertai diberkati semua apa yang mereka perlukan butuhkan, dan di dalam segala perkara Allah memberkati seluruh kehidupan mereka. Bapa, kami juga mendoakan pagi ini untuk setiap jemaat kami yang bersyukur untuk segala anugerah, kebaikan, dan kasih setia Tuhan. Biarlah lawatan anugerah Allah menaungi melingkupi setiap mereka, hingga mereka benar-benar terpelihara dalam damai sejahtera Allah. Kami percaya dan yakin bahwa Tuhan menuntun menyertai segenap keberadaan mereka. Kami berdoa, mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang selalu berlaku dalam kehidupan kami. Kami mohon hanya dalam nama Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita akan berdiri. Bersama-sama kita akan akhiri ibadah kita. Mari dengan sehati nyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Arahkanlah seluruh keberadaan hidupmu ke hadapan Allah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menuntun, menyertai seluruh kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, silakan duduk saat teduh ibadah kita selesai. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita bersyukur hari ini karena kita boleh beribadah bersama-sama sekalipun di tengah situasi kondisi pandemi yang begitu sangat mengkhawatirkan memang, tapi kita imani bahwa Tuhan selalu hadir di tengah setiap keberadaan kita. Dan melalui kesempatan pagi ini juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada penginjil Neti Novatios yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan sudah memberkati seluruh jemaat yang ada. Biarlah hambanya Ibu penginjil Neti Novatios selalu dituntun, disertai, diberkati Tuhan dalam kehidupan pelayanan dan rencana masa depan. Demikian juga semua yang telah melayani pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih semua yang sudah melayani, dan kiranya Tuhan akan terus memakai setiap saudara-saudara kita yang dengan setia boleh melayani, baik saudara Odi, dari Karen, juga Kori, dan semua yang terlibat pelayanan hari ini. Bapak Ibu kami sekali lagi terus mengingatkan, mari kita setia untuk mengikuti seluruh jadwal-jadwal ibadah yang sudah terjadwal, demikian juga ibadah yang situasional, ialah melalui setiap pelayanan yang kita bersama-sama ikuti, kita terus boleh mengalami pertumbuhan dalam kehidupan rohanian kita. Ingat dan jangan lupa terus berdoa bagi kebutuhan pembangunan, renovasi pastori dan juga gereja. Biarlah setiap kita boleh setia mendukung seluruh pelayanan ini. Tuhan menyertai, memberkati kita semua di hari Minggu ini. Amin.